dengan Lutfi, bidan sahabat bunda, bidan cerdas, berkelas, dan berkualitas. Ya, ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial ya, ataupun sharing ilmu kepada bunda semuanya dengan tema induksi alami menuju persalinan ya. Kita ketahui bahwa untuk saat ini banyak sekali ya, saya yakin banyak sekali yang bagi bunda yang baru menanti nih ya sang buah hati, kok tidak kunjung-kunjung lahir juga nih ya. Jadi semakin galau dan banyak sekali pikirannya, kenapa nggak lahir-lahir, kenapa kok kontraksi juga nggak muncul padahal ini sudah HPL seperti itu. Nah, permasalahan ini yang banyak sekali yang dialami oleh masyarakat. Di sini kami bidan sahabat bunda akan memberikan tips ya, bagaimana induksi alami yang dapat bunda lakukan di rumah ya. Yang pertama ya, tolong dijaga psikologis ya. Ini attention bagi semua bunda yang sedang menunggu kehadiran sang buah hati. Psikologisnya harus dijaga dengan baik ya. Tidak boleh stres berlebihan, tidak boleh takut ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, sugestikan positif ya, bahwa bunda yakin, bahwa bunda percaya diri dan yakin sebentar lagi bunda akan bertemu dengan malaikat kecil bunda ya. Jadi jangan berpikiran atau memasukkan sugesti negatif di dalam pikiran bawah sadar bunda. Engkau ge nanti sampai enggak lahir-lahir gimana? Engkau ge nek sampai diinduksi gimana? Engkau ge nanti sampai di SC gimana? Nah, ini nih pikiran seperti ini yang harus dihilangkan dari pikiran bunda yang baru menanti calon sang buah hati lahir di dunia ini ya. Jadi sugesti positif, yakin, dan tentunya dengan iringan doa dari bunda sendiri ya gitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan ya, ternyata ada beberapa komplementer terapi. Komplementer terapi ini adalah terapi-terapi yang bisa dilakukan ya secara non farmakologi, tanpa obat-obatan. Jadi secara alami yang bisa bunda lakukan di rumah ya, selain tadi memberikan sugesti positif, kemudian berdoa. Yang ketiga ini adalah ada teknik namanya acupressure ya. Acupressure di sini untuk merangsang oksitosin itu muncul ya. Silakan bunda bisa melakukannya antara ibu jari dan jari telunjuk di sini ya. Yang seperti saya praktekkan ini adalah bunda tekan ya, bunda tekan ya pada saat bunda istirahat, kemudian sambil bunda nonton TV, bunda sering menekan pada area antara ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Durasinya berapa lama? Sesuai dengan kebutuhan bunda ya. Minimal adalah 10-20 menit terus ditekan seperti ini. Kalau capek kemudian lepaskan. Ketika bunda menginginkan lagi bisa bunda lakukan 10-20 menit terus ditekan seperti ini. Dengan melakukan penekanan antara ibu jari dan jari telunjuk yang ada di sini, ini akan meningkatkan atau membantu produksi oksitosin keluar sehingga membantu kontraksi muncul ya. Acupressure yang kedua, lokasinya ada di 3 jari di mata kaki bagian dalam. Jadi mata kaki bagian dalam 3 jari, disinilah letak oksitosin itu ada. Tekan sama 10-20 menit terus bunda menekan, atau kalau tidak bisa diarahkan searah dengan jarum jam ya. Tekan kencang kemudian searah jarum jam bisa ya, itu minimal 10-20 menit ya. Capek kemudian bunda bisa lepaskan, bisa bunda melakukan sampai dengan berulang kali. Ini adalah acupressure yang bisa bunda lakukan. Kemudian dari nutrisi ya. Dari nutrisi bunda bisa makan makanan yang kaya akan oksitosin. Itu adalah contohnya nanas ya.
Nanas di sini kandungannya tinggi ya, kandungannya tinggi, bisa membantu produksi dari oksitosin itu sendiri. Kemudian kurma juga iya, jadi berdasarkan dari hasil penelitian bahwa nanas dan kurma itu adalah dua makanan yang dapat meningkatkan ataupun mempengaruhi produksi oksitosin yang dapat mempengaruhi kontraksi ya, sehingga bisa Bunda lakukan. Bagi Bunda yang memiliki taksiran berat badan janinnya sudah besar, kami tidak merekomendasikan dengan menggunakan kurma karena nanti bayi Bunda akan semakin cepat besar ya, jadi semakin besar. Jadi bisa menggunakan dari nanas itu saja sudah cukup ya, selain dari makan makanan seperti biasa yang Bunda makan. Jadi tambahannya adalah silakan konsumsi nanas ataupun kurma. Ini adalah makan-makanan yang mengandung oksitosin yang akan membantu merangsang munculnya oksitosin sehingga berpengaruh terhadap kontraksi persalinan. Kemudian selain terapi selanjutnya, Bunda bisa melakukan perawatan payudara ya. Jadi puting payudara itu bisa diputar, dimainkan diputar ya, seperti memutar radio ke kanan dan ke kiri 20-30 kali. Itu juga bisa merangsang pengeluaran dari hormon oksitosin itu sendiri. Jadi pada saat Bunda santai, daripada Bunda berpikiran yang tidak terkait dengan persalinan, Bunda bisa melakukan tadi acupressure tadi, kemudian bisa merangsang puting payudara tadi ya, dimainkan sendiri. Atau kalau misalnya ada suami, silakan, itu adalah tugasnya suami ya tentunya, untuk bisa memberikan dukungan kepada Bunda semuanya. Harapannya adalah ketika dilakukan bersama-sama, jadi bisa cepat muncul kontraksinya sehingga bisa cepat persalinan. Dan yang terakhir itu adalah pijat oksitosin ya. Di sini saya akan mempraktekkan pijat oksitosin. Bagaimana pijat oksitosin ini bisa dilakukan mulai usia kehamilan 36 minggu. Kenapa 36 minggu? Karena ketika dilakukan kurang dari 36 minggu, itu resikonya adalah ketika hormon oksitosin keluar itu akan merangsang kontraksi, dan ini tidak boleh ya karena masih prematur. Tapi kalau sudah 36 minggu ke atas, 37, 38 itu sudah aterem, sudah cukup bulan. Jadi memang sudah saatnya bayi lahir, dan ini Bunda bisa melakukannya di rumah ya. Caranya gampang ya. Untuk bahannya Bunda hanya butuh minyak, boleh minyak kelapa, boleh baby oil ya. Yang kedua, saya akan mempraktekkan cara untuk memijat dengan teknik pijat oksitosin. Ya, baik. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pijat oksitosin ya. Jadi bahan yang digunakan tadi adalah siapkan minyak ya, boleh minyak kelapa, boleh minyak pijat, ataupun baby oil juga boleh ya. Yang kedua, Bunda kalau misalnya ada jimbol ya seperti ini, itu Bunda bisa menggunakannya, atau Bunda duduk di kursi ya. Ya, oke, sekarang akan saya mencontohkan. Posisikan yang nyaman dulu ya. Oke. Kemudian bisa merangkul dari jimbolnya. Oke. Ya, kemudian saya akan mempraktekkan area yang akan dipijat ya. Perhatikan, di sini adalah ada tulang belakang di bagian tengah ya. Ada tulang belakang di bagian tengah seperti ini ya. Oksitosin itu berada di 1-2 cm dari tulang belakang ya. Oke, untuk area pemijatan oksitosin ini adalah tulang belakang. Yang akan kita tekan nanti adalah 1-2 cm dari tulang belakang ya. Kita tekan dengan kuat, kemudian searah dengan jarum jam. Terus tekan ke bawah, bergeser ke bawah sampai dengan lumba 5 ya. Lumba 5 itu adalah di sini tulang ekor kita. Ini kita juga melakukan penekanan. Nah, selama berapa menit melakukan pijat oksitosin ini? Durasi waktunya adalah 5-10 menit.
Kalau sudah sampai sini kita bisa mengulanginya lagi mulai dari awal tadi ya sampai dengan pertengahan, ataupun kalau wanita ini adalah pada tali BH-nya ya. Kemudian kita bisa bawa ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kita ulangi sampai dengan 5 sampai dengan 10 menit. Terus bergerak ke bawah ya. Tekan kuat, berakhir dengan tali BH tadi ya. Kemudian kita bawa ke samping kanan dan kiri. Terakhir tadi dari atas ya, kemudian kita bergerak ke bawah sampai dengan lumba 5. Kita lakukan penekanan di sini. Nah, demikianlah tadi untuk teknik pijat oksitosin yang bisa Bunda lakukan di rumah. Ya, jadi kapan sih bisa dimulai dilakukan pijat oksitosin? Tadi mulai usia kehamilan 36 minggu ya. Jadi sebelum 36 minggu Bunda belum boleh melakukan pijat oksitosin. Dan semua teknik ya dimulai dari tadi ya untuk acupressure-nya, kemudian pijat oksitosin, kemudian untuk merangsang payudara tadi ya, silakan itu juga semuanya dilakukan pada usia kehamilan minimal 36 minggu ya. Take home message untuk Bunda yang sedang menunggu sang buah hati ya. Lakukan semua komplementer terapi yang sudah kami ajarkan tadi sesering mungkin di rumah. Kemudian jaga psikologis dengan baik dan lakukan hubungan seksual secara rutin ya, setiap 2 hari sekali, karena sperma dari bapak ya, sperma laki-laki itu ternyata khasiatnya luar biasa untuk dapat meningkatkan atau memunculkan oksitosin ya. Karena sperma dari bapak itu mengandung oksitosin dan prostaglandin yang dapat meningkatkan ataupun merangsang supaya kontraksi persalinan itu muncul. Dan jangan lupa lakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Contoh, Bunda bisa melakukan prenatal yoga di rumah ataupun dengan didampingi oleh trainer ya, sehingga Bunda nanti juga akan mendapatkan penjelasan dan pendampingan yang secara intensif supaya Bunda juga bisa psikologisnya terjaga dengan baik dan semakin bersemangat dalam mempersiapkan persalinan. Oke, mungkin demikian informasi dari kami bagaimana induksi alami yang bisa Bunda lakukan untuk merangsang terjadinya kontraksi pada saat tanggal HPL sudah dekat ataupun bahkan mungkin lewat ya gitu. Tetap amati gerakan bayi ya, jaga kondisi Bunda dengan baik, makan makanan yang bernutrisi sehingga Bunda nanti dapat melewati persalinan dengan baik. Demikian video dari kami. Jika Bunda merasa video ini bermanfaat, sekali lagi silahkan share ke masyarakat, ke teman terdekat Bunda, ke kerabat Bunda ya, supaya mereka juga mendapatkan informasi kaitannya dengan bagaimana bisa melakukan induksi secara alami. Demikian, terima kasih banyak. Salam dari kami, bidan sahabat Bunda.